Nabi Ayub itu orang yang sangat baik, tinggal di komplek tempat daerah yang baik. Sifat masyarakat di situ, kalau ada orang baik dibalas dengan kebaikan yang sama. Kalau ada orang sakit sembuh, datang nengok. Nengok itu bukan sekedar nengok, apa yang dipunya dibawa. Punya emas, bawa emas. Punya sapi, bawa sapi. Punya kambing, bawa kambing. Akhirnya ketika mendengar Nabi Ayub sembuh, nengok orang sekampung bawa apa yang mereka punya. Jadilah Nabi Ayub kaya 2 kali lipat dari sebelum sakit. Sakit tadinya. Ya, begitu sakit harta hilang, tanah hancur semua, kebun hancur, ya, ternak mati, sembuh, nengok orang, nggak pernah mengeluh, nggak pernah macam-macam tingkat ibadah, yakin dengan Allah. Dibalikan, orang bilang hilang semua Ayub, tapi ternyata 7 tahun itu investasi yang diberikan oleh Allah. Investasi nambah-nambah, begitu sembuh 2 kali lipat datang. Bawa ini, bawa itu, bawa macam-macam, masya Allah, kaya lagi. Istrinya bergaul lagi, Tadinya anaknya berapa tadi? Masih ingat? 12. Begitu kemudian sembuh, bergaul kembali, apa yang terjadi? Mengandung lagi. Setiap mengandung lahir kembar. Mengandung 12 kali, lahir kembar 24. Sombong. Tuh. Ya. Karena bahasanya wa mithlahum ma'ahum. Kami kembalikan keluarganya dan seperti mereka sama jumlahnya. Jadi yang tadinya 12 datang lagi 24. Kayaknya 2 kali lipat, keturunan 2 kali lipat. Ya, istri juga luar biasa, menemani dengan setia. Apa yang terjadi setelah itu? Nah, inilah rahasia besarnya. Kalau Anda ingin mendapatkan tambahan yang tadi, sakitnya sembuh, hartanya berlipat, keluarga sejahtera, maka ada tambahan amalan lagi yang ketiga. Kalau cuma yang ini sampai sembuh aja. Sembuh. Ya, tapi tagihan dari rumah sakit tetap itu kan sebelumnya. Terus sebagian susah balik. Tapi kalau Anda ingin tambah yang tadi, hartanya balik lagi dengan banyak, keturunan sejahtera, istri sejahtera, keluarga nikmat, maka ada amalan yang terakhir, ini bagian ketiga. Amalan inilah yang kita akan bahas sekarang. 214. Biasanya taklim santai, datang, duduk, dapat tempat yang enak, tiba-tiba begitu berangkat, wah udah jalan kena hujan, nyampe-nyampe bagian berdiri gitu kan. Baik, bagian sholatnya, bagian kebagian yang kena hujan, tiba-tiba pengen masuk ke kebagian, ini menandakan boleh jadi Allah ingin memberikan yang lebih baik daripada pertemuan berikutnya. Paham ya? Baik, pertemuan berikutnya lebih lagi nanti. Jadi kita semangat insya Allah, ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya ya. Baik, nanti cara mengatasinya saya tidak akan berpanjang lebar, tapi kalau Anda sedang diuji dengan turunan ini, maka caranya nanti ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Itu cara mengatasinya. Ya, Quran surah ketiga ayat 142. Misal Anda sedang punya masalah nih, berat dan seterusnya. Nanti solusinya, cara mengatasinya kata Allah, nanti Anda buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142, di situ ada rumusnya dengan kalimat yang sama pembukanya. Di sini am hasibtum an tadkhulul jannah, di sini am hasibtum an tadkhulul jannah. Cuma bedanya yang di sini bentuk ujiannya, yang di sini solusinya. Tapi malam ini saya ingin tampilkan yang lebih daripada ini. Solusi cepat yang saat Anda mengerjakannya seketika insyaallah akan langsung dimudahkan dan diselesaikan semua persoalan yang kita hadapi pada saat itu. Ya, inilah yang akan kita bahas di pertemuan malam ini. Bagaimana caranya kita memahami Al-Quran yang dengan itu Allah mudahkan semua titian kehidupan yang kita lalui. Siap insyaAllah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab al-asma' wa as-sifat li Al-Quranil Karim. Pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat yang melekat pada Al-Quran. Kita sudah bahas namanya, sifatnya sudah kita sebagian uraikan. Kita akan lengkapi malam ini pada sifat yang kita telah uraikan di pertemuan yang lalu bagiannya, yaitu tentang sifat rahmat yang melekat pada Al-Quran. Kami sudah sampaikan bahwa rahmat itu jika disebutkan dalam Al-Quran, maka dia memungkinkan menghadirkan 3 makna utama. 1, bisa berarti ampunan dari dosa-dosa, bahkan, dosa yang sifatnya sudah berlebih. Dalilnya Quran surah 39 ayat 53. Itu sudah kita uraikan. Kalau sudah diuraikan, maksudnya jangan hanya sekedar diketahui. Antum keluarkan kemudian itu, dalami ayat-ayatnya, bagaimana cara mengerjakannya, maka ketika Anda melakukannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan berkenan mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, saya mau tanya sebentar, sudah dilakukan belum?
Tuh, kan ini masalah nih. Antum kan sudah 2 pertemuan nih, sudah 2 pekan kita lalui. Saya mohon betul apa yang kita bahas itu, antum catat, pahami, hafalkan, amalkan. Jadi bukan cuma sekedar datang, dengarkan, lihat, kemudian pulang. Untuk apa gitu? Ya. Ayo bawa itu. Saya mau tanya, apa ada di antara kita yang sudah nggak punya dosa? Boleh angkat tangan? Saya tutup talimnya. Ya. Ada yang dosanya sedikit. Nanti kan rumusnya sudah diberikan. Kita merasa dosa banyak, pengen ke surga. Allah tawarkan, nih jalannya begini. Kalau antum nggak amalkan, bagaimana bisa mendapatkannya? Ya, maka keluarkan ayat-ayatnya. Ya, kita bahas Quran ini punya sifatnya rahmat. Di antara turunannya adalah rahmat bermakna ampunan dari semua dosa. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita turunkan. Ada doa Nabi Adam, ada amalan istighfar. Waktunya saya terangkan. Yang paling bagus sebelum subuh, amalannya begini. Kalau antum kerjakan semua itu, maka ada peluang Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui kalau dosa itu sudah diampuni? Ya, ukurannya apa? Kalau antum benar sudah mengamalkannya dan benar diampuni dosanya, maka Allah akan menjaga antum dari perbuatan maksiat. Ya, tolong ingat kata-kata saya ini. Kalau Anda benar-benar mengamalkan apa yang kita pelajari dari pertemuan yang pertama tentang rahmat itu, Allah akan berkenan mengampuni dosa kita, amalannya dari doa Rabbana dzalamna anfusana, kemudian perbanyak istighfar, kemudian minta ampunan dengan tobat. Saya sudah turunkan kalimatnya, antum amalkan. Nah, kalau antum benar mengamalkannya dan ingin tahu apakah diampuni atau tidak dosanya, maka tandanya yang paling kuat kata Al-Quran, antum akan dijaga oleh Allah untuk senantiasa menjauhi maksiat. Dari ujung kepala nih, begitu mata melihat yang salah langsung dipalingkan. Jangan lihat. Ya, begitu telinga mendengar yang keliru, antum sudah alergi nih, nggak mau dengar. Begitu lisan mau bicara yang kotor atau bahkan mendengar orang berkata kotor, antum akan hindarkan itu sampai ke ujung kaki. Kalau sudah terjadi begitu, maka berbahagialah, itu tandanya Allah sudah mengampuni bagian dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Ya, tapi kalau masih terjebak pada yang demikian, lisannya minta ampun. Ya, tapi mohon maaf, tapi masih suka juga membicarakan yang buruk. Ya Allah, saya taubat ya Allah. Mohon ampuni dosa saya ya Allah. Jangan lagi ya Allah, diri ini dekat dengan maksiat seperti si fulan ya Allah, dia banyak maksiat, ya kan? Ya, memang betul dia tobat, cuma lisannya masih kasih contoh keburukan bagi orang. Nah, ini menandakan ada yang kurang sempurna dalam tobatnya. Paham? Jadi saya minta tolong ya, tolong amalkanlah. Ya tolong amalkan. 2, ini pembahasan kita malam ini. Ada nama yang melekat pada Al-Quran dalam bentuk sifat rahmat. Makna keduanya adalah solusi dari semua jenis persoalan yang kita alami. Ada rumus dalam Al-Quran di surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157, bahwa setiap orang yang punya persoalan kehidupan, entah itu yang sedang gelisah, entah itu masalah harta benda, minal khauf wal ju', masalah makanan, awas, kemudian bahkan ke anfus, ada yang sakit, ya sampai dengan ada yang wafat, ada yang proyeknya diambil orang lain, Allah berikan kabar gembira. Ada orang-orang yang melakukan amalan, begitu dikerjakan amalan itu, maka rahmat Allah diturunkan kepadanya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka dipuji oleh Allah ketika mengamalkan amalan itu. Setelah itu rahmat diturunkan, begitu rahmat turun, wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka akan diberikan solusi langsung oleh Allah. Kalau sakit langsung disembuhkan, kalau susah langsung ditolong, dimudahkan, kalau punya kebutuhan langsung dikabulkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana rincian dari semua amalan itu? Yang pertemuan lalu kita telah berikan contoh sampai dengan 5 poin utama. Ada poin sakit, ada poin kesulitan dan diganggu oleh orang lain, ada poin tentang citra, ada poin tentang keturunan, dan ada poin khusus tentang amalan perempuan yang saat dikerjakan maka hidupnya akan dilindungi oleh Allah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan lalu kita berhenti di 5 poin ini, sekarang kita akan rincikan bahasannya. Siap insyaallah? Baik, saya mau tes dulu ya. Belakang kedengaran jelas suara saya? Tidak ibu, kok bisa jawab? Tidak. Ini agak menarik, tidak jelas tapi bisa jawab ya. Baik. Saya ulang, jelas suaranya? Alhamdulillah. Yuk, poin pertama. Saya agak percepat. Yang baru bergabung kami sarankan untuk melihat kembali tayangan yang lalu supaya saya tidak mengulang banyak di pertemuan malam ini. Poin pertama, di antara sifat Al-Quran disebut dengan rahmat. Saya turunkan dalilnya.
Quran surah ke-17 misalnya ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu ada yang berbentuk syifa, juga ada yang berbentuk rahmat bagi orang-orang beriman. Di antara makna rahmat itu adalah solusi dari beragam persoalan yang nampak dalam kehidupan. Jadi kalau Allah sudah berikan rahmat pada seseorang, maka rahmat itu akan mengantarkan pada solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi. Masalah apapun jenisnya. Nah, ada janji Allah dalam Al-Quran yang menjadi sifat rahmat bagi Al-Quran. Yang jika Anda mengamalkan amalan-amalan ini sebagai bagian dari sifat dan rahmat Allah pada Al-Quran, maka Anda akan mendapatkan bagian dari keistimewaannya. Apa di antara contohnya? Kita turunkan langsung. Satu, pertemuan lalu kita tuliskan, ada rahmat Allah yang diberikan lewat Al-Quran pada orang sakit. Kita tulis dulu dalilnya. Satu, kita ambil kaidah utamanya di Quran surah ke-26 ayat 80. Dua, kita ambil contohnya langsung pada penyakit terparah, ya, penyakit paling parah yang pernah disampaikan oleh Al-Quran, yang diberitakan tidak akan pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan tidak akan pernah dialami oleh orang setelahnya. Lalu disembuhkan oleh Allah dan diberikan rahmat. Jadi begitu rahmat diberikan, disembuhkan. Dan di ujung ayatnya Allah katakan, jika ada bahkan orang yang punya penyakit yang sama dengan seperti ini, maka kami akan sembuhkan jika dia melakukan amalan yang sama. Ya, Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Pelan-pelan. Contoh satu. Contoh dua. Nomor 3. Ada juga orang yang divonis secara medis punya keterbatasan tertentu. Ya, kelihatan sakit sih tidak. Cuma ada kekurangan dari fisiknya yang secara medis ini nggak bisa disembuhkan. Ya, sehingga karena nggak bisa sembuh, seakan-akan dia tidak mendapatkan anugerah yang orang lain bisa mendapatinya. Apa di antara contohnya? Nanti kita akan lihat. Ada seseorang yang secara medis divonis tidak mungkin punya keturunan, tidak mungkin punya anak, tapi ternyata dia mengamalkan satu amalan tertentu, mendapatkan rahmat Allah. Begitu mendapatkan rahmat itu, maka apa yang terjadi? Maka ditetapkanlah oleh Allah, disembuhkan kemudian yang diduga sebagai penyakitnya, dan dari situ tiba-tiba dia mengandung dan melahirkan keturunan. Amalannya, kisahnya dari Quran, surah 19, ayat 2 sampai ke 15-nya. Amalannya ada di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Tambahannya di Quran surah ke-21 ayat 89 sampai 80 sampai 90. Ayat 89 sampai 90. Baik, saya agak pelan-pelan ya. Ya, kita mulai dengan cepat. Pertama, saya kembalikan dulu ke kaidahnya. Di antara sifat Al-Quran disebut dengan rahmat. Saat Allah menyebutkan rahmat ini, di antara maknanya adalah pemberi solusi dari semua masalah yang dialami. Sampai di sini paham? Baik. Setelah Allah menyampaikan rahmat itu, solusi dari semua persoalan yang dialami, maka kemudian Allah memberikan gambaran pada ayat-ayat Quran secara rinci. Jika ada orang-orang yang mengalami peristiwa-peristiwa semacam ini, kata Allah, maka mendekatlah kepada Al-Quran, amalkan tuntunan ayat-ayat ini, maka Anda akan mendapatkan bagian dari rahmat yang dimaksudkan. Tadinya sifat Al-Quran, cuma ketika diikuti sifat ini melalui amalan, maka kata Allah, saya akan turunkan semua solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Contoh yang pertama, di antara masalah yang dihadapi oleh manusia adalah tentang penyakit. Yuk, mari kita lihat, buka Quran surah ke-26, Asy-Syu'ara, ayat ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ada ayatnya?
Baik. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini disebutkan lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahan, lihat baik-baik ya. Saya berikan kaidah pertama dulu supaya bagaimana caranya saat kita mengalami penyakit misalnya atau mengalami sakit ya, diuji dengan penyakit, itu punya kekuatan untuk mengatasinya. Setelah itu baru kemudian Allah turunkan rahmatnya. Perhatikan tahapannya. Jika Anda diuji dengan penyakit seberat apapun, kemudian Anda berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmat ini penyakit bisa disembuhkan, maka tahap yang pertama, Quran surah ke-26 ayat ke-80. Perhatikan kalimatnya. Saya tuliskan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Fokus. Wa idza maridtu, kata Nabi Ibrahim, dan jika aku sakit. Saya ulang, dan jika aku sakit. Satu, fahuwa yashfin, maka aku yakin Allah akan segera menyembuhkanku. Saya ulang, dan jika aku sakit, kata Nabi Ibrahim, fahuwa yashfin, maka aku yakin Allah pasti akan segera menyembuhkanku. Fahuwa 2, yashfini 3. Tahan, fokus baik-baik, lihat sini. Satu, ada adab dalam Al-Quran, jika seseorang sedang ditimpa diuji dengan penyakit, maka jangan pernah sandarkan penyakit itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembalikan pada diri kita. Karena Allah itu punya sifat mustahil Allah menginginkan kekurangan bagi hamba. Mustahil Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba. Yang Allah berikan pasti baik, 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 baik. Jadi kalau ada seseorang kemudian sakit, ya akibat dari ulahnya, salah makan, salah minum, salah berperilaku, salah macam-macam, tiba kemudian dia sakit, maka adab yang pertama, maka sandarkan sifat sakit itu pada dirinya, jangan sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jangan katakan misalnya, ya Allah, misal, ya. Kenapa engkau kemudian kirimkan penyakit kepada saya begini? Jelas? Ya Allah, kenapa engkau pilih saya sakit begini? Tapi katakan, ya Allah, wa idza maridtu. Ya Allah, saya sekarang sakit. Ya Allah, penyakit ini sekarang sedang menimpa saya. Jangan katakan ini penyakit datang dari Allah. Paham ya? Jangan sandarkan kepada Allah. Ya Allah, akibat perbuatan saya, ya Allah, saya sakit. Ya Allah, sekarang saya sakit, itu bahasa yang paling ringan. Ya Allah, sekarang saya sakit. Tapi kalimat yang kedua, ini yang paling indah. Begitu Anda mengatakan, ya Allah, sekarang saya sakit, maka lihat kalimat ini. 2. Fahuwa yashfin. Maka saya yakin engkau pasti akan segera menyembuhkan saya. Saya ulang, saya yakin engkau pasti akan segera menyembuhkan saya. Dalam bahasa singkatnya, kalau Anda sedang diuji dengan penyakit, sakit apapun, maka yang pertama kata Al-Quran, yakinkan pada diri Anda bahwa Allah akan menurunkan obatnya dan menyembuhkan Anda. Jelas di sini? Di penyakitnya sandarkan pada diri kita, tapi kesembuhannya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. 1, 2. Yakin bahwa kalau spidol tintanya sudah mulai berkurang, akan datang spidol baru. Alhamdulillah. Yakin Allah sembuhkan. Tahan. Adab yang pertama, kalau seseorang sedang diuji dengan penyakit, kemudian dia sakit, maka kata Al-Quran, begitu kemudian Anda mengalami itu semua, adab yang pertama, kalau ingin dapat rahmat Allah dan diberikan kemudian kesembuhan oleh Allah, maka adab yang pertama, yakinkan pada diri kita bahwa Allah pasti akan menyembuhkan kita. Yakin? Baik. Paham insyaAllah? 1. Sekarang perhatikan baik-baik. Kesembuhan yang disebutkan dalam Al-Quran ini, kalimatnya menggunakan kata yashfi, dari kata syifa. Ini. Sedangkan pernah kita bahas di pertemuan lalu, kata syifa ini tidak pernah disebutkan dalam bahasa Al-Quran kecuali menunjuk pada 2 hal. 1, penyakit hati yang menyerangnya langsung ke hati bagian dalam. Ya, seperti maaf, iri hati, dengki, sombong, ria, itu penyakit hati. Yang obatnya bukan obat fisik. Nggak ada orang sakit hati beli Panadol misalnya, ya, mustahil. Yang kedua, tidak disebutkan syifa
kecuali menunjuk pada penyakit fisik luar tubuh, penyakit fisik yang divonis sudah tidak ada obatnya lagi. Anda sakit secara fisik misalnya, wah ini Pak nggak bisa nih, ini harus operasi, tapi mohon maaf ini kemungkinan sembuhnya nggak ada. Ya, ini mohon maaf sudah nggak ada obatnya, ini mustahil disembuhkan. Atau Pak ini tinggal ngukur waktu aja, mungkin nggak lama lah, sekitar 2 minggu misalnya. Maksudnya apa Pak? Nah, jadi orang sudah mengatakan ini mustahil sembuh, ini nggak ada nih. Maka setiap penyakit yang kemudian diduga obatnya sudah tidak ditemukan, maka obatnya itu oleh Al-Quran diungkapkan dengan kalimat yang berbeda. Bukan menggunakan kata dawa, tapi menggunakan kata syifa. Syifa, obat bagi penyakit fisik yang diduga sudah tidak ada obatnya lagi. Paham? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Obatnya disebut dengan syifa. Cara menyembuhkannya, kata kerjanya disebut dengan syafia. Syafia atau syafa yashfi. Kalau terus-terusan akan disembuhkan, sakit disembuhkan lagi, sakit disembuhkan lagi, sakit disembuhkan lagi. Maka tambahkan ya di depan awal kalimatnya. Tambahkan ya di depan awal kalimatnya, kata kerjanya. Dari syafia tambahkan ya. Menjadi yashfi. Ini disebut dengan huruf mudhari. Mudhari maknanya 3, present, continuous, future. Kalau sakit sekarang, sakit nanti, atau kapanpun. Begitu Anda kemudian sakit, sembuhkan lagi. Ada yang sakit, sembuhkan lagi. Maka kalimat yang dirubah dari kata syafiyah jadi yashfi. Allah berjanji di ayat ini, kalau ada seseorang sakit, maka kapanpun dia sakit, maka Allah akan sembuhkan. Kalimatnya menggunakan ya, setelah itu menggunakan kata syafiyah. Fahuwa yashfi. Jelas? Nah, sekarang pertanyaannya, ada janji Allah mengatakan, hei siapapun yang sakit, apapun penyakitnya, bahkan kata Allah, kalaupun penyakitnya dokter mengatakan sudah nggak ada obatnya, ini nggak mungkin, ini sudah give up, ini udah nyerah, kata Allah, maka saya bisa turunkan syifa, obat bagi semua penyakit yang diduga sudah tidak ada obatnya lagi. Dan itu hebatnya, akan terus berlangsung sampai kapanpun dalam suasana apapun. Pertanyaannya, ya Allah, bagaimana cara saya mendapatkan kesembuhan yang berasal darimu itu, yang kemudian oleh orang divonis tidak akan mudah sembuh lagi. Maka adab yang pertama, kata Allah, ini adab yang pertama, jikalau engkau diuji dengan penyakit apapun, maka terima dengan sabar. Yang kedua, yakinkan pada dirimu bahwa Allah pasti akan menyembuhkan. Jelas? Jadi kalau Anda misalnya berobat kemanapun, tapi tidak punya keyakinan Allah menyembuhkan, maka mustahil penyakit itu akan sembuh. Dan ini akan punya kekuatan pada jiwa kita. Begitu Anda mengatakan, Allah pasti sembuhkan, Allah pasti sembuhkan. Itu minimal akan ada stimulus pada tubuh kita untuk melawan penyakit yang dimaksudkan. Jelas? Nah, sekarang, mari kita masuk pada amalannya. Ya Allah, saya yakin Engkau akan menyembuhkan. Saya yakin Engkau akan memberikan obatnya. Nah, setelah kita punya keyakinan itu, bagaimana cara mendapatkan obat yang dimaksudkan? Maka Allah turunkan sifat bagian dari sifat Al-Quran tadi, disebutkan dalam ayat-ayatnya, yang dengan mengamalkan amalan itu, maka Anda akan cepat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Kita masuk langsung ke penyakit paling parah yang tidak pernah dialami orang sebelumnya dan tidak akan dirasakan orang setelahnya. Pindah ke Quran surah ke-21 ayat ke-83 sampai dengan 84. Mohon izin saya sedikit lambatkan supaya mudah untuk dipahami. Sudah? Ya, yuk kita baca ayatnya. Wa ayyuba, ada? Idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamar rahimin. Ada ayatnya? Teruskan sampai 84, kita temukan kalimat rahmatnya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin. Ada? Wa atainahu ahlahu wa mithlahu ya ma'ahum rahmatan min indina. Ada kalimat rahmatnya? Lihat ujung ayatnya, rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Perhatikan baik-baik. Ketika Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub alaihi salam, maka disembuhkan penyakitnya. Saat menyembuhkan penyakitnya itu kemudian menyebutkan kalimat, ini kalimatnya, rahmatan min indina. Kami turunkan rahmat dari kami. Begitu rahmat diturunkan, maka sembuh Ayyub. Dan yang paling hebat, kembali semua kemuliaan yang pernah dirasakan oleh Ayyub alaihissalam. Nah, ini yang diberitakan oleh Al-Quran. Quran itu punya sifat, diantara sifatnya namanya rahmat. Diantara rahmat itu ada turunan obat dari penyakit. Diberi contoh. Apa contohnya? Buka kata Quran di Quran surah ke-21
ayat 83 sampai 84. Ada contoh penyakit yang kalau kemudian Anda amalkan amalannya, obat akan diturunkan oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, apa penyakit Nabi Ayub itu? Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah dalam situasi seperti itu? Dan apa amalan-amalan yang dikerjakan oleh Ayub alaihissalam sehingga kita bisa ikuti di era masa kini? Yuk kita bahas pelan-pelan. Satu. Wa Ayyuba. Harakatnya fathah. Was buka mushafnya, harakatnya harus fathah. Bacaannya A. Ya. Padahal di setiap awal kalimat itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis atau bacaan bahasa Arab itu biasanya harakatnya bukan fathah tapi dhammah. Dikenal dengan mubtada. Jadi kalau Anda belajar kaidah bahasa Arab di ilmu i'rab, ya, Anda akan temukan semua awal kata di awal kalimat itu harakatnya selalu dhammah. Al-masjidu kabirun, masjid itu besar. As-sayyaratu jamilatun, ya, mobil itu indah. Ya. Di sini yang paling menarik, kalimatnya tidak dibuka dengan dhammah, wa ayyubu misalnya, tapi dibuka dengan fathah. Dan diawali dengan waw ataf. Lihat baik-baik ya. Nanti kalau Anda masuk jurusan bahasa, di bahasa Arab, masuk ke bagian fiqhul lughah, fikih tentang bahasa, maka Anda akan temukan bab tentang makna-makna di balik harakat. Di ternyata semua harakat dalam bahasa Arab itu ada maknanya. Kalau fathah maksudnya apa, kalau dhammah maksudnya apa, kalau kasrah maksudnya apa, termasuk sukun maksudnya apa. Di antara makna fathah itu, kalau harakat fathah dilekatkan pada satu nama tertentu, dalam kejadian tertentu, itu artinya kejadian itu telah terjadi di masa lalu, dan kemudian dibuka kisahnya untuk menjadi inspirasi di masa depan. Makanya semua kata kerja yang harakatnya fathah itu pasti fi'il madhi. Masa lalu. Disilahkan Anda cek, semua kata kerja bentuk lampau itu harakatnya fathah. Termasuk kata benda, kalau di awal kata kemudian harakatnya fathah, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi di masa lalu, kemudian hikmahnya dibuka oleh Allah untuk jadi inspirasi bagi orang-orang di masa depan. Kalau Anda terjemahkan ayat ini dengan ilmu balaghah, maka cara menerjemahkannya, wa ayyuba. Dan kami sekarang akan buka kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Kisah itu dialami oleh Ayub di masa lalu. Dan kami buka kisah ini untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang di masa depan. Demikian cara menerjemahkannya. Apa yang dialami Nabi Ayub ini? Bagaimana kemudian beliau merasakan ujian ini? Seperti apa beliau kemudian bermohon kepada Allah? Itu yang nanti kita lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Baik, kita lebih santai insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman sekalian dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga yang belum menunaikan salat diberikan hidayah oleh Allah agar bisa semangat menunaikan salat, dan semoga yang belum mendapat hidayah sampai malam ini Allah berkenan menguatkan hatinya untuk bisa memberikan kesempatan untuk masuk Islam sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi di pertengahan alhamdulillah Allah berikan ujian kepada kita, sempat listriknya padam. Dan saya membayangkan, ya Allah, ini baru padam sekejap gitu, ya, tapi suasananya sudah terasa. Bagaimana kalau kemudian tiba waktunya Allah padamkan semua cahaya di bumi ini, sehingga tiba waktu kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya mau gambarkan satu hal yang penting ya. Ingat kata-kata saya ini baik-baik. Anda boleh jadi mendapatkan cahaya di dunia, tapi kita belum bisa memastikan apakah di alam kubur gelap atau bercahaya. Karena itu, kumpulkan bekal yang baik. Mulai sekarang jangan banyak mainnya. Kumpulkan bekal yang baik, setidaknya sebelum sampai ke akhirat, setidaknya itu menjadi cahaya penerang bagi kita saat kita berada di alam kubur. Karena tidak ada yang bisa dibawa kecuali amal saleh. Ingat baik-baik itu, semua akan pulang kecuali amal saleh. Karena itu, mulai malam ini, cepat istighfar, sama-sama istighfar, tobat dari dosa, siapkan rencana amal saleh kita. Ya, yang mampu kita kerjakan, itu yang kita tingkatkan. Dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Yuk kita lanjutkan. Saya akan mencoba lebih fokus pada bahasan,
kemudian agak temponya diperlambat sehingga mudah untuk dipahami. Rahmat yang menjadi sifat bagi Al-Quran mengandung makna solusi dari persoalan yang dihadapi. Makna keduanya diberikan contoh detilnya oleh Al-Quran, seperti persoalan yang terkait dengan penyakit, yang jika seseorang mendapatkan rahmat Allah, maka penyakit apapun itu bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin mendapatkan rahmat ini, maka syarat yang pertama, Anda mesti yakin ketika diuji dengan penyakit bahwa Allah akan menyembuhkan. Ingat ya, kembalikan semua kesembuhan itu keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya Quran surah ke-26 ayat ke-80. Allah berfirman, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Dan ketika saya sakit, yakinkan, kalau bahasa bebasnya begini, kalau sedang sakit apapun jenisnya, Allah pasti sembuhkan saya. Allah pasti sembuhkan saya. Dan kalimat kesembuhannya itu menggunakan syifa. Ya, syifa, obat dari semua jenis penyakit yang bahkan dinilai mustahil oleh orang. Nah, lalu setelah itu, bagaimana cara mendapatkan rahmatnya setelah saya yakin? Mengerjakan amalan apa? Maka dicontohkan oleh Al-Quran, lihat jenis penyakitnya. Maka pertama langsung ditampilkan penyakit yang memang disebutkan dalam riwayat penyakit paling parah yang pernah ada di bumi, yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya atau juga orang setelahnya, yaitu penyakit yang pernah diujikan oleh Allah kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Maka kita bacakan ayatnya, Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Wa ayyuba, pakai fathah harakatnya. Fathah itu terbuka. Dan kami buka, kata Allah, kisah Ayyub alaihissalam yang kami uji dengan ujian tertentu sebagai inspirasi bagi orang-orang di masa depan. Apa ujiannya? Idnada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau bermohon kepada Rabbnya, berdoa. Ini kalimat yang selanjutnya. Yuk, tahapan kedua. Ini sudah paham insya Allah? Baik, boleh saya hapus? Alhamdulillah. Saya turunkan sejenak. Baik. Masih ada space di sana atau sudah cukup? Nyaman itu? Ya, nyaman insya Allah? Berat. Ada peribahasa mengatakan berat sama ditikul, ringan sama dijinjing. Ya, apa artinya? Tukang sayur ya. Ya, kita bersabar ya insya Allah. Kalau begitu saya pun coba konsisten, insya Allah saya coba tidak duduk ya, sehingga yang berdiri pun insya Allah merasakan hal yang sama ya. Jadi Anda tidak akan berkata, Ustaz saya berdiri, saya punya jawaban, saya aja berdiri gitu kan. Jadi saya simpan tempat duduknya, saya putarkan ke sini supaya kita sama-sama berdiri ya. Kalau saya mau duduk berarti saya menghadap ke sana. Satu. Lihat sini. Yakin tadi sudah. Allah pasti akan menyembuhkan. Dua. Perhatikan baik-baik. Setelah merasapkan keyakinan pada diri kita Allah pasti sembuhkan, maka langkah yang kedua untuk mendapatkan rahmat Allah supaya kesembuhan itu tiba, maka perhatikan baik-baik. Iznada rabbahu. Pelajari, pahami, dalami. Sering diartikan dengan kalimat satu, ingatlah, ingatlah. Ya, ingat baik-baik. Itu bukan sekedar ingat, tapi mengandung makna mempelajari, memahami, mendalami. Kata Al-Quran, pahami ya, dalami ya, ingat baik-baik. Nada itu menunjukkan bentuk panggilan. Kalau dari hamba kepada Allah disebut dengan doa. Kalau dari Allah kepada hamba itu seruan, bisa perintah, bisa larangan. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, itu pasti cuma dua. Kalau bukan perintah, larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, panggilan. Kutiba alaikumusiyam, puasa, perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, seruan. La yaskhar qaumin qaum, jangan saling cela, larangan. Imma perintah, imma larangan. Tapi kalau ada panggilan dari hamba kepada Allah, maka sifatnya cuma dua. Kalau bukan doa, maka berarti taubat, permohonan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Karena itu kalau ada kalimat nada dari hamba kepada Allah, itu umumnya cuma dua. Kalau bukan taubat berarti doa. Nah sekarang kalau Nabi, kira-kira kalau Nabi yang memohon kepada Allah, menyeru, kira-kira taubat atau doa? Doa. Kalau taubat kan dari kesalahan. Ya, Nabi salah apa? Jelas ya?
Baik, nah di sini, kembalikan ke sini, lihat baik-baik. Jadi ketika Nabi Ayub bermohon iznada rabbahu, maka langkah yang kedua adalah melanjutkan keyakinan itu dalam bentuk doa kepada Allah. Minta. Doa, minta kesembuhan. Minta mendapatkan rahmat. Nah sekarang, Ustadz bagaimana cara berdoanya? Karena banyak orang sakit pun berdoa. Ya Allah mohon sembuhkan, ya Allah berikan kesembuhan. Cuman udah banyak doa, gak terkabul-kabul. Ada orang yang banyak memohon, cuman banyak berdoa, rahmat belum tiba. Sekarang bagaimana caranya berdoa itu supaya dipercepat oleh Allah pengabulannya. Dan cepat diturunkan rahmat Allah untuk menyembuhkan penyakitnya. Maka perhatikan rumus Qur'annya. Lihat baik-baik rumusnya. 1. Anni massaniyadhur. 1. 2. Wa anta arhamur rahimin. Ini rumusnya. Fokus ya, baik-baik. Ini cara berdoanya. Ketika Anda memohon kepada Allah, maka hadirkan dua suasana ini. Ini yang dicontohkan Nabi Ayub alaihissalam saat bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kalimat yang pertama. Saya sebutkan dulu kisahnya. Jadi Nabi Ayub itu, asalnya beliau seorang yang hidupnya sejahtera, istrinya sangat setia, punya anak 12, kemudian juga kaya, sukses hidupnya. Dia sudah nabi, dunianya kaya, gitu kan, sukses hidupnya, anaknya juga keluarganya harmonis, rukun dan sejahtera. Kebunnya banyak, hewan ternaknya banyak. Kemudian diuji oleh Allah dengan 3 ujian dalam 3 masa yang berbeda sekaligus. Hari pertama itu dihancurkan semua, bangkrut bisnisnya, habis semua asetnya. Di kebun-kebunnya itu terbakar, ternaknya mati dalam sehari. Ya, apakah beliau mengeluh? Tidak. Ya, yang ada naik. Ingat yang tadi rumus tadi. Kalau sedang diuji dengan tambahan syukur, kalau diuji dengan kurang apa? Sabar. Di Nabi Ayub itu memposisikan semua sama. Ada sapi, nggak ada sapi sama. Ada sapi syukur, nggak ada sapi sabar. Ya. Begitu. Kalau begitu hidupnya enak. Punya mobil, nggak punya mobil sama. Ada mobil syukur, nggak ada mobil sabar. Sederhana kan? Jadi kalau kita memposisikan semua sama di level yang tengah-tengah, maka kita itu tidak akan pernah sulit hidupnya. Jadi kalau orang sedang diberi, kalau hilang, nggak ada merasa kehilangan. Kalau tidak ada, kemudian ditambah, tidak merasa kebagian sesuatu untuk diriakan. Diseimbang hidupnya. Itu syukur dengan sabar itu kalau dipraktekkan, hidup itu nyaman. Ya, saya pernah katakan di sini, pernah ada suami istri mempraktekkan 2 hal ini. Hidupnya harmonis. Walaupun ada canda yang sifatnya agak sensitif, tapi karena diisi dengan canda, syukur, dan sabar, tenang. Suami menikah dengan seorang perempuan cantiknya luar biasa. Ini kisah nyata, sampai riwayat pada kita. Kisah 2 orang soleh berumah tangga. Suaminya biasa-biasa, istrinya cantik jelita. Istrinya cantik jelita. Satu kali istrinya dandan, suaminya melihat. Begitu keluar kemudian tampilnya begitu indah, maka suami menatap tanpa berkedip, wajah tidak menoleh. Kata istrinya, Zauji ma bika. Sayang kamu kenapa? Melihat begini. Kata suaminya, wallahi saya bersyukur, syakartullah, saya bersyukur kepada Allah karena telah mengirimkan engkau sebagai istriku. Dengan begitu cantiknya. Kata istrinya, nahnu fil jannah. Kalau kamu bersyukur berarti kita berdua di surga. Suaminya bingung, kok bisa kita ke surga? Kata istrinya, kamu kan bersyukur mendapatkan aku sebagai istrimu dengan keadaan seperti ini, dan aku pun bersabar mendapatkan kamu sebagai suamiku dengan keadaan seperti itu. Bukankah orang syukur dan sabar di surga? Wah, itu luar biasa. Suaminya ketawa. Ya, memang candanya nyelekit gitu kan, tapi ya maknanya indah. Kalau bisa begitu kan enak ya. Masya Allah. Tiba-tiba pulang ke rumah kan, ya begitu suami misalnya membawa satu makanan, bawa sate, disambut oleh istrinya. Mama, ini sate, papa, kita berdua ke surga. Wah, Masya Allah. Kok bisa begitu? Wah, antum siapkan jawaban. Papa datang dengan sate, papa bersyukur. Ya, mama bersyukur dengan itu, dan papa bersabar karena nggak akan kebagian satenya. Bisa kan? Bisa. Jadi canda tapi ada nilainya. Setelah itu kita bagi 2, ya, kita makan sama-sama, itu indah gitu. Nah, saya persingkat, kemudian beliau diuji dengan itu, tidak turun tapi naik. Ibadah makin naik. Maka diuji dengan yang kedua. Hari kedua anaknya wafat semua, 12 orang. Seketika. Dan tidak pernah ada keluhan, tidak pernah ada ratapan. Yang ada naik lagi ibadahnya, naik.
Maka yang ketiga ini diujilah dengan penyakit. Yang penyakit ini konon disebutkan tidak akan dialami orang setelahnya, tidak dirasakan orang sebelumnya. Dahsyat penyakitnya. Nah, singkatnya setelah berapa masa, istrinya mengatakan kepada suaminya, "Pah," kalau bahasa kita, "Papa kan Nabi, Papa Rasul, tinggal angkat tangan berdoa mohon kepada Allah. Tentu Allah akan mengabulkan, minta sembuh." Lihat kalimatnya, minta sembuh. Sekarang perhatikan, ini rahasianya. Kata Nabi Ayub, pertanyaannya berapa lama kita sehat dan senang? Kata istrinya 20 tahun. Ada riwayat menyebutkan 70 tahun. Berapa lama kita diuji penyakit seperti ini, saya sakit, plus dengan keadaan kita sekarang? Kata istrinya 7 tahun. Perhatikan. Kata Ayub alaihissalam, nanti saja kalau ujian sakit ini sudah sama dengan sehat, ujian susah sudah sama dengan senang, sama-sama 20 tahun, baru saya mohon kepada Allah untuk disembuhkan. Saya malu, kemarin dikasih sehat 20 tahun biasa-biasa aja, masa sekarang dikasih sakit, ujian sama-sama ujian, baru 7 tahun sudah mengeluh. Nanti aja kalau sama-sama udah 20 tahun, baru saya mohon kepada Allah. Allahu Akbar. Bu, kalau punya suami begitu gimana kira-kira Bu ya? Ya. Tapi yang paling menarik, belum sampai ke masa 20 tahun itu, penyakitnya sudah mulai mengganggu fisiknya untuk menyempurnakan ibadah. Nah, ini kuncinya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang sudah berpengaruh kepada fisik sehingga aktivitas tidak sempurna, itu bahasa Arabnya disebut dengan durrun, jamaknya disebut dengan dorro. Kembalikan ke Al-Baqarah 214 tadi. Masathumul ba'sa ad-dharra wa zulzil. Jadi kalau penyakitnya ringan-ringan, atau nih sekarang lagi hujan nih. Kalau hujannya cuma gerimis-gerimis, kecil-kecil, rintik-rintik, gak turun seluruhnya. Lu Anda masih berangkat ke masjid, ke majlis taklim. Kata orang misalnya, Pak, hujan. Gak apa-apa, cuma gerimis. Nah, itu orang Arab menyebutnya la ba'sa. Ba'sun. Jamaknya ba'sa, orang Arab menyebutnya la ba'sa. La ba'sa. Mau kemana, akhi? Majlisnya Ustaz Adi, hujan nih. Ah, gak apa-apa, hujan kecil begini. Oh, daripada di akhirat hujan neraka. Misalnya. Oh. Berangkat antum. Begitu berangkat, orang Arab mengatakan la ba'sa. Gak ada masalah. Orang Indonesia senang yang cepat-cepat. La ba'sa, labas. Labas. Lewat. Ini hujan kecil. Jadi kalau antum baru dikasih macet sedikit, kan daripada macet di akhirat. Macet hisabnya, macet lama. Mendingan macet di dunia. Setiap macetnya dihitung. Ya kan bahasanya begini, man salaka thariqan, siapa yang menempuh perjalanan, thariq itu jalan kecil yang berliku. Kalau jalan lapang disebut syari', jamaknya syawari. Jalan kecil berliku, thariq. Bahasa nabinya ketika Anda mau berangkat taklim itu man salaka thariqan, bukan man salaka syari'an. Thariq itu jalan kecil berliku. Kecil itu bisa jadi jalannya memang kecil, atau yang kedua jalannya lebar, cuman banyak celah di situ. Ya karena kejadian banyak kendaraan misalnya. Atau banyak sesuatu, macet, jalannya kecil, kadang berliku, kadang nyelip-nyelip. Tuh, setiap langkah antum, keringatnya, macam-macamnya kata Nabi, itu langsung dituliskan oleh Allah untuk meringankan langkah antum ke surga. Ya. Jadi kalau pengen mudah tuh, surga itu kan susah. Setiap yang paling susah, hadiahnya besar, maka tantangannya lebih besar. Maka ketika Anda ada tantangan kecil, Anda lewati itu, maka ringan itu. Kalau Anda belum lulus pada ujian yang kecil, ini menandakan Anda belum siap pada ujian yang lebih besar. Ya. Hujan rintik-rintik kecil. Kata mama papa ke masjid, hujan mah kan ada payung, takut riak. Takut riak. Bilang aja nggak mau, kan? Nah, ini satu nih. Banyak alasannya ya. Kalau sudah hujannya deras, kencang, ke fisik sudah berpengaruh. Ya, hujan basah, payung kadang-kadang udah nggak nahan, kan? Begitu kena hujan, tek langsung nutup ya. Baik. Begini tuh. Kena langsung nutupnya kan. Banyak kadang-kadang petir macam-macam datang. Nah, itu kalau sudah berpengaruh ke fisik disebut dengan durrun namanya. Jamaknya disebut dengan durrun. Sehingga ini kejadian nih. Antum di sini sholat enak-enak biasa-biasa kena teduh. Yang di luar karena airnya ada genang macam-macam mereka nunggu dulu kan. Belum sempurna, nunggu selesai baru nyusul kan. Baik, ada yang masbuk, ada yang bikin sab lagi, nyusul, dan pahalanya dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna insyaallah. Yang paling menarik,
Kejadian yang sama sekarang kita masukkan ke jenis penyakit. Ada penyakit yang disebutkan kemudian dengan makna dhurrun. Artinya itu mulai sudah menyakiti kepada fisik. Sudah ke fisik. Sudah main fisik di penyakitnya. Ad-dhurrun. Ini. Awas, hati-hati. Nah, saya mau ajarkan sebentar. Kalau dhurrun ini sudah masuk ke dalam fisik, ini sakitnya udah menyebar. Bukan cuma di kepala, tapi ke tangan sakit, ke kaki sakit, ke macam-macam sakit. Dan ini bukan sekedar sakit, menghambat kita menunaikan aktivitas dengan sempurna. Sesuatu yang terasa, dan sifatnya bukan di satu titik, bukan sentuhan di satu titik, tapi menyentuh keseluruhannya, itu bahasa Arabnya disebut dengan massa. Massa. Kalau di satu sisi, menyentuh begini secara fisik, kesentuh begini, itu disebut dengan lamasa. Ini mesti tahu ini nih. Lamasa. Kalau sentuhannya sengaja disentuh begini, ya, maka lamnya dipanjangkan. Lamasa, sengaja nyentuh. Awas, kita mesti tahu ini, kita mesti paham. Ya, kalau bahasanya lamasa berarti yang sakit yang kena sentuhan, cuma yang ini aja. Jelas? Kalau lamasa sengaja nyentuh, misal yang membatalkan wudu diantaranya sengaja menyentuh mahram yang bukan mahram, sengaja disentuh, atau semahram sengaja nyentuh untuk melahirkan syahwat, ya, itu lamasa. Makanya muncul Quran surah kelima ayat yang ke-6 berbicara tentang wudu. Kemudian turunannya aula mastumun nisa, lamasa, atau sengaja menyentuh istrimu untuk menghadirkan syahwat. Atau menyentuh perempuan supaya sengaja dengan sentuhan itu sengaja pengen nyentuh. Itu lamasa. Tapi kalau massa itu sentuhannya kadang sudah nggak kerasa secara fisik, tidak langsung, tapi menyebar rasanya ke seluruh tubuh. Perhatikan baik-baik. Kalimat di surah Al-Anbiya-nya bukan menggunakan lamasa tapi massa. Massaniyaddur. Ya Allah, penyakit ini sekarang sudah mulai menjalar ke seluruh tubuh, rasanya ke seluruh tubuh. Nih poinnya, lihat baik-baik. Dan sudah mulai mengganggu saya untuk menunaikan ibadah secara sempurna. Waktu penyakit itu masih terasa di tubuh, belum mengganggu ibadah, Nabi Ayub nggak mengangkat tangan. Kata beliau pada istrinya, nanti aja tunggu 20 tahun. Setelah itu baru saya mohon kepada Allah. Tapi ketika penyakit itu menghalangi beliau untuk ibadah secara sempurna. Mau sholat tidak sempurna karena penyakit mengganggu. Mau berdoa nggak sempurna karena bagian penyakit menghalangi itu. Seakan-akan kalimat tidak keluar dengan sempurna. Baru ketika itu beliau memohon kepada Allah. Perhatikan, apa maksudnya? Jadi esensi doanya bukan sekedar minta sembuh kepada Allah. Tapi kesembuhan itu diarahkan untuk memenuhi kepentingan ibadah. Itu rahasianya. Jadi kalau Anda ingin memohon kepada Allah kesembuhan untuk mendapatkan rahmat Allah, maka saat berdoa jangan sekedar minta sembuh. Kalau cuma minta sembuh, jangankan Anda yang nggak beriman aja berdoa. Ya Tuhan sembuhkan, ya Tuhan sembuhkan. Tuh. Orang maksiat aja berdoa. Ya, preman kena tikam. Karena bertawuran, berkelahi. Datang ke rumah sakit. Begitu kemudian sakit. Ya Allah, ya Allah. Oh ingat, sembuhkan. Ya preman aja minta. Ya, berapa bedanya Anda dengan yang lain? Kalau ingin cepat disembuhkan, kata Allah, maka isyaratnya, mohonlah kepada Allah kesembuhan, yang permohonan itu diarahkan untuk menyempurnakan ibadah. Ini. Contoh, kaki Anda bisa kepleset, sulit melangkah. Dah agak lama, dan obatnya cukup lama. Maka Anda mulai mengangkat tangan Anda bermohon kepada Allah. Nantikan kalimatnya. Ya Allah, hamba rindu untuk menunaikan sholat di masjid lagi, ya Allah. Hamba ingin berjamaah, ya Allah. Hamba ingin melangkah. Hamba ingin datang ke majlis ilmu, ya Allah. Hamba ingin mendapatkan apa yang Rasulmu pernah sampaikan, bahwa di masjid pahalanya cukup banyak. Di majlis ilmu pahalanya cukup banyak. Hamba merasa banyak dosa, ya Allah. Dan hamba mohon anugerahkan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah kembali di masjid. Untuk melangkah lagi, sholat dengan berdiri. Jadi Anda minta kesembuhan itu bukan sekedar sembuh, tapi kesembuhan diarahkan untuk menyempurnakan ibadah Anda. Itu poin. Jadi sekarang banyak orang lupa, mohon kepada Allah itu cuma mohon aja. Karena kaidahnya kalau pengen cepat dikabulkan, arahkan ke ibadah. Jadi begitu ada Anda memohon diarahkan ke kepentingan ibadah, itu cepat turunnya jawaban. Terus sekarang banyak orang minta sukses pekerjaan. Banyak orang minta kaya.
Banyak orang minta harta, minta rumah, minta mobil. Pertanyaan saya, pernah nggak antum bermohon mengarahkan semua itu untuk kepentingan ibadah? Contoh nih, Anda mau beli rumah misalnya, berapa harganya? 900 juta, taksir begini. Arahkan minta kepada Allah, ya Allah, hamba bermohon kepadamu ya Rabb, agar bisa mendapatkan naungan seperti Nabimu sampaikan, rumah yang diisi dengan zikir, tempat yang bisa bernaung di dalamnya untuk bermohon, bermunajat kepadamu. Ya Allah, selama ini hamba sudah sholat ya Allah, selama ini hamba berusaha, namun mohon ya Allah, sampai saat ini hamba belum bisa zakat dengan maksimal. Beri kesempatan hamba zakat ya Allah sebelum kau wafatkan hamba, minimal 25 juta aja ya Allah. Minta zakat 25 juta, zakat kan 2,5%. Berarti kalau 2,5% nilainya 25 juta, mintanya berapa? 1 miliar. Mintanya zakat 25 juta. Zakat itu kan 2,5% dari apa yang didapatkan. Begitu Anda minta 25 juta, maka Allah kasih 1 miliar. 975 jutanya gunakan untuk kepentingan maslahat yang Anda mohonkan tadi kepada Allah. Ya. Langsung dicatat. Dipraktikkan ke pernikahan. Ya Allah, kirimkan jodoh ya Allah untuk mahar yang 80 juta. mahar. Ya. Sudah? Paham? Jadi kalau antum diuji dengan penyakit kemudian ingin bermohon, maka permohonan itu arahkan kepada nilai ibadah. Minta supaya Allah menyembuhkan itu agar antum bisa ibadah. Ya Allah, orang katakan mata saya nggak sembuh ya Allah, orang bilang nggak akan melihat lagi. Saya mohon, saya rindu dengan untuk melihat orang sholat ya Allah. Saya rindu untuk menatap ayat-ayatmu di mushaf ya Allah. Saya ingin membaca Quran dengan baik ya Allah. Sebelum kau wafatkan saya bisa baca Quran. Sebelum kau wafatkan saya bisa melihat Ka'bah ya Allah. Mohon ya Rabb. Minta kepada Allah, arahkan ke kepentingan ibadah. Paham? 1. 2. Wa anta arhamur rahimin. Awas, ulang. Wa anta arhamur rahimin. Adab yang kedua. Adab pertama berdoa, arahkan ke minta kesembuhan untuk ibadah. Adab yang kedua, cari kata-kata atau kalimat yang menyentuh saat bermohon. Saya ulang, cari kalimat-kalimat atau kata-kata yang sifatnya menyentuh. Bukan kalimat biasa. Jadi kalau berdoa itu jangan kalimat-kalimat yang standar. Ya Allah, mohon sembuhkan aku. Jangankan Anda, yang lain juga begitu kalimatnya. Kalau Anda ingin bermohon kepada Allah, karena Allah itu punya sifat perasa. Allah itu punya sifat perasa yang sangat dalam. Ya, jadi dengan sifat rasa yang sangat dalam ini, kalau Anda mencari kalimat yang sangat menyentuh, itu cepat sekali dikabulkan seketika. Contoh, Nabi Ayub mengatakan begini, wa anta arhamur rahimin. Kalau Anda terjemahkan dengan ilmu balaghahnya, maka terjemahan ini berarti kurang lebih demikian. Perhatikan kalimatnya. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai menghalangi saya untuk ibadah secara sempurna. Sudah menyakiti tubuh saya ya Allah. Sedangkan engkau orang yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti meminta? Sedangkan engkau orang yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, lantas siapa lagi yang mau menyembuhkan saya? Kalimat yang sangat menyentuh. Dan kalau Anda periksa doa-doa para nabi, mulai dari Nabi Zakaria, Nabi Isa, sampai ini sebelumnya Nabi Ayub, itu tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kecuali bahasanya sangat menyentuh luar biasa. Buka doanya Nabi Zakaria. Nanti saat saya terangkan kepada persoalan keturunan, beliau juga berdoa mempraktekkan doa. Saat bermohon kepada Allah ini, Anda buka Quran surah 19. Di ayat 3-nya. Ya, dari ayat 2 ke 3, langsung ke jawaban lahir keturunan sampai ke ayat 15. Tapi saya mohon buka dulu ayat kedua ketiganya. Lihat baik-baik kalimatnya. Setelah Allah katakan kaf ha ya ain sad, ayat 2-nya zikru rahmati rabbika, rahmat. Di ayat ini akan disebutkan rahmat Allah Rabbmu yang diberikan kepada Zakaria alaihissalam. Perhatikan, ketika Allah ingin menyembuhkan istrinya Nabi Zakaria yang divonis monofos, divonis mandul secara medis, maaf, tidak mungkin punya keturunan, semua mengatakan hand up, nih give up, kami nggak bisa. Maka apa yang terjadi? Nabi Zakaria beralih meninggalkan pendapat manusia menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu rahmat diturunkan, kalimatnya turun. Lihat kalimatnya. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Di ayat ini akan kami kisahkan tentang turunnya rahmat Allah kepada seorang bernama Zakaria.
Begitu diturunkan rahmatnya, kami sembuhkan keadaan istrinya dan dia punya keturunan. Hebatnya, itu diabadikan dalam Al-Quran menjadi nama sifat Al-Quran dan diberikan gambaran kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad, kalau ingin mendapatkan hal yang sama, kerjakan ini. Bagaimana caranya bermohon? Perhatikan ayatnya. Iznada rabbahu. Awas, lihat baik-baik. Rabbi anni wahanal azmu minni washta'al ra'syu syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Lihat kalimatnya. Ya Allah, hamba menerima ujian ini dan hamba tidak pernah putus harapan kepadamu. Sampai sekarang fisik hamba sudah mulai letih, rambut pun telah memutih, tapi hamba masih punya keyakinan engkau pasti akan mengabulkan doa hamba. Kalau dalam ilmu balaghah, ya, kata-kata ini dipahaminya begini. Ya Allah, hamba tuh dari mulai rumah tangga sampai sekarang fisiknya letih, sampai rambut memutih, gak pernah putus harapan. Engkau pasti akan mengabulkan doa hamba. Nih, untuk lebih memahami, Anda di rumah kedatangan pengemis misalnya, minta depan rumah, Pak, kasih Pak, kasih Pak, kasih Pak, cuman 10 detik, kasih, dikasih nggak? Belum tentu. Pak, tolong 10 detik, udah pergi aja. Yang kedua, dia datang ke depan rumah Anda dari mulai Ba'da Isya. Pak, tolong sampai subuh di situ, Pak. Udah subuh, Pak. Pak, tolong, bentar lagi adzan, Pak. Ya. Masa iya sih nggak dikasih? Ya. Sekarang ada hamba meminta kepada Allah, sedangkan Allah Maha Pemberi dan Maha Perasa. Minta dari rumah tangga, rambut masih hitam, fisik masih tegak, sampai rambutnya perubahan masih minta. Ya Allah, mohon ya Allah, sampai rambut perubahan saya nggak putus harapan, saya minta kepadamu. Manusia aja ngasih, cuman dari Isya ke subuh, masa ini sampai rambut perubahan nggak dikasih sama Allah? Maka ketika kalimat itu menyentuh kepada Allah, maka apa yang terjadi? Kami turunkan rahmatnya kepada Zakaria, mendapatkan bagiannya. Nanti saya masuk kepada kisahnya ketika sampai di dalamnya. Nabi Isa, umatnya banyak yang durhaka. Apa permohonan Nabi Isa? Kata Nabi Isa, Ya Allah, jika engkau merahmati mereka, engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Tapi kalaupun kau harus hukum mereka, mereka hambamu ya Allah. Mereka hambamu. Ilustrasinya begini, Anda punya anak, anaknya nakal luar biasa, sudah menyakiti Anda. Tiba-tiba pulang Bu, ke rumah misalnya, ke ibu. Minta maaf. Dia ditenteng oleh seorang ustadz misalnya. Lalu ustadz itu mengatakan, Bu, kalaupun ibu ingin maafkan, ibu punya nilai kasih sayang untuk memaafkannya. Tapi kalau ibu mau menghukum, ini anak ibu. Ibu yang lahirkan, ibu yang susui dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, begitu keluar kalimat itu, apapun yang terjadi ketika tangan ingin bergerak menghukumnya, yang lebih keluar duluan adalah air mata. Pasti nangis duluan. Merasakan, ujung-ujungnya. Nah, maafkan mama ya. Padahal anaknya yang salah. Lalu kemudian berangkulan macam-macam dan sebagainya. Seorang ibu yang punya rahim, bisa punya rasa untuk memaafkan anaknya. Apalagi Allah yang punya sifat Rahman dan Rahim. Ketika ada hamba ingin bertobat kepadanya, maka kata Allah, dia datang merangkak, saya berikan dengan berjalan. Dia berjalan, saya berlari. Maka Allah sentuh dengan lebih cepat. Maka bagaimana dengan seseorang yang bermohon kepada Allah dengan kata-kata yang menyentuh? Kamu sakit, aku sembuhkan seketika. Makanya ketika Anda bermohon kepada Allah dengan dua sifat ini dalam doa, satu minta kesembuhan untuk ibadah, yang kedua cari kata-kata menyentuh, maka jawaban dari Allah bukan jawaban biasa. Langsung dijawab dengan menggunakan huruf fa. Fa. Ingat, hurufnya fa. Walaupun Anda orang Sunda tetap fa, bukan pa. Ya, katanya orang Sunda susah mengucapkan F, itu fitnah. Nih, pelan-pelan ya. Ya. Kita agak sabar karena memang saya mengerjakan semuanya ini dengan seketika. Nerangkan sendiri, nulis sendiri, menghapus sendiri gitu. Biasanya ada yang menghapusin gitu nih. Ya. Dan saya sudah berjanji tidak duduk ya, jangan khawatir, saya pun berdiri, terus saya balik tuh. Fastajabna. Fa. Awas, ini kita sedang berdoa nih, jangan ditukar nih. Awas, hati-hati. Jangan tukar huruf, kalau fa gitu kan, jangan jadi waw. Fastajabna. Ya. Lihat sini. Ini ayat 84-nya. Ini ayat 84-nya. Ayat 83-nya itu berisi permohonannya.
Dan ayat 84 berisi jawabannya. Jawaban dari Allah. Perhatikan sini. Saya turunkan 1, 2, 3. Sudah? Pertama, kalimatnya menggunakan istajaba, bukan ajaba. Padahal ketika Allah menjawab doa, itu menggunakan kata ajaba yujibu. Buka Quran surah kedua, ayat 186, paling kiri sebelah bawah. Ya, saya mau tunjukkan dulu. Buka Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 186, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Itu kaidah. Kaidahnya mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu. Bukan astajibu. Ujibu. Kaidah doa itu kata Allah, kalau dimohonkan, kalau ada hamba mencari aku ingin bermohon, aku pasti jawab. Ketika Allah menjawab menggunakan kata ujib, ajaba yujibu, jawab. Mudhari, kapan aja diminta dijawab. Tapi kalau kalimat yang menggunakan istajaba, beda. Kalau ajaba yujibu, seketika jawab. Tanpa syarat, tanpa ada apa-apa, kasih. Begitu minta, jawab. Minta, jawab. Tapi kalau sudah istajaba, maka jawaban itu akan diikat oleh ketentuan tertentu. Ada ista. Ista itu menunjukkan satu permintaan. Ini Anda kerjakan ini, maka jawaban turun. Diseakan-akan, kenapa kalimatnya menggunakan istajaba? Fastajabna. Seakan-akan ada isyarat di sini. Kalau kalian ingin dapat jawaban dari Allah, dikabulkan doanya itu, fastajaba, najabna, istajaba, pakai ista nih. Maka kerjakan dulu yang ini nih, dua ini. Ya. Di syaratnya, sempurnakan ikhtiar dari yang ini. Yakin kepada Allah, doa, arahkan kepada ibadah, minta dengan kelembutan. Begitu Anda kerjakan, kami jawab. Tapi kalau Anda nggak kerjakan ini, mau minta-minta pun berdoa, ya Anda minta, belum tentu cepat. Jikalau ingin dipercepat oleh Allah, maka rumusnya Anda sempurnakan dulu ikhtiar yang ini. Begitu sempurnakan yang ini,